Adrien Rabiot sepertinya telah selesai waktunya di Olympique Marseille, setelah terlibat perselisihan hebat dengan rekannya Jonathan Rowe usai kekalahan dramatis di Rennes. Pihak manajemen Rabiot tengah menawarkan mantan pemain Juventus ini ke beberapa klub, dan Inter termasuk salah satunya. Menurut laporan FC Internews, klub Nerazzurri memilih mengambil waktu untuk mengevaluasi kemungkinan tersebut. Rabiot sendiri ingin melanjutkan karir di klub bergengsi. Kontraknya dengan Marseille tersisa 1 tahun, dengan gaji 3,5 juta euro ditambah bonus hingga total 5,5 juta euro. Pemain asal Prancis ini merasa nyaman di Italia dan bersedia kembali ke Serie A. Marseille, yang sebelumnya menaksir harga Rabiot 10 juta euro, kini mungkin menerima tawaran lebih rendah mengingat situasinya. Dengan demikian, Rabiot menjadi salah satu opsi baru dari Prancis bagi Inter di hari-hari terakhir bursa transfer yang semakin menegangkan. Inter tengah berupaya ikut dalam negosiasi Liverpool terkait Marc Guehi. Menurut laporan Chalk Offside, klub Nerazzurri telah menyatakan minat mereka untuk merekrut bek tersebut secara gratis pada musim panas mendatang. Bek dan gelandang menjadi dua prioritas utama Inter hingga penutupan bursa transfer, demikian laporan Sky Sport. Gelandang baru yang akan didatangkan diharapkan memiliki karakteristik khusus, seperti Manu Kone, meski saat ini Roma menutup opsi penjualannya. Sementara itu, di lini pertahanan Inter mencari pemain muda yang bisa menjadi pengganti di skuad utama. Mengenai Christian Aslani, Bologna sudah mencapai kesepakatan dengan Inter senilai 9 juta euro untuk transfer permanen ditambah 40% dari penjualan di masa depan. Namun negosiasi masih berlangsung dengan sang gelandang asal Albania untuk mencapai kesepakatan final. Menjelang laga-laga mendatang bersama tim nasional Italia, pelatih baru Azzurri, Gennaro Gattuso, tengah serius mempertimbangkan pemanggilan penyerang muda Inter, Pio Esposito. Pemain asal Castellammare di Stabia itu tampil impresif sepanjang pramusim dan dianggap sebagai talenta dengan potensi besar di lingkungan Nerazzurri. Gattuso, yang akan menjalani debutnya sebagai pelatih tim nasional pada pertandingan melawan Estonia dan Israel dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, kini memantau dengan seksama perkembangan sang penyerang muda. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis Matteo Moretto. Inter tengah mencari gelandang baru, namun bukan dengan karakteristik seperti Adrien Rabiot. Demikian laporan Sky Sport, setelah pemain asal Prancis itu, seperti telah diberitakan sebelumnya, ditawarkan ke berbagai klub, termasuk Inter. Menurut Sky Sport, manajemen Inter sedang mengevaluasi peluang di pasar transfer. Namun dari Viale della Liberazione tidak ada sinyal positif terkait kemungkinan kedatangan Rabiot ke klub. Hari ini Mehdi Taremi kembali ke Milan setelah absen cukup lama, salah satunya akibat perang yang melanda Iran, yang juga membuatnya terpaksa melewatkan tur Inter di Amerika Serikat untuk Piala Dunia antar klub. Penyerang asal Iran, yang sebelumnya membela Porto, telah menjalani tes fisik pertamanya dan akan memulai program pemulihan kondisi di Appiano Gentile bersama tim utama, mengingat ia sudah cukup lama tidak beraktivitas di lapangan. Kabar ini disampaikan oleh Sky Sport. Rayo Vallecano dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Inter untuk peminjaman Thomas Palacios. Kabar ini disampaikan oleh media Yunani Atlos News, yang menjelaskan bahwa klub asal Vallecas berhasil mengungguli Olympiakos dalam perburuan sang bek, dan kini tinggal merampungkan kesepakatan mengenai nilai opsi pembelian permanen. Inter sendiri menaksir Palacios dengan harga sekitar 8 juta euro. RB Leipzig tengah memperkuat negosiasi dengan Chelsea terkait Christopher Nkunku, yang juga sempat dikaitkan dengan Inter sebagai alternatif Ademola Lookman, yang baru-baru ini kembali ke Zingonia setelah kesepakatan dengan Atalanta dibekukan. Menurut laporan The Athletic, pembicaraan ini menyasar transfer permanen, dengan Nkunku terbuka untuk kemungkinan kembali ke mantan klubnya. Namun, Bayern Munich juga dikabarkan menekan kuat untuk mendapatkan pemain asal Prancis tersebut. Saat ini, seperti dicatat dalam artikel, kesepakatan untuk kembalinya Nkunku ke Leipzig belum dekat, dan masih ada opsi lain yang sedang dipertimbangkan, dengan sejumlah klub dari Jerman, Inggris, dan Italia turut memantau sang penyerang. Setelah kesepakatan dengan Inter untuk Ademola Lookman gagal, Atalanta langsung bergerak di pasar transfer dan menemukan pengganti Matteo Retegui.
Klub asal Bergamo ini telah mencapai kesepakatan dengan Lecce untuk merekrut Nikola Krstovic. Transaksi ini ditutup dengan nilai 25 juta euro, ditambah 10% dari penjualan kembali di masa depan yang akan tetap menjadi hak Lecce. Demikian laporan Sky Sport. Pada 28 Juli lalu, Sevilla mengumumkan telah menebus klausul penjualan kembali yang sebelumnya disepakati dengan Inter saat transfer Lucien Agoume, dengan membayar 4 juta euro dan menyisakan 10% dari potensi penjualan berikutnya untuk Nerazzurri. Kini, kabar besar datang dari Spanyol. Menurut laporan Sevilla Actualidad, Manchester United telah menghubungi Sevilla dan siap melakukan langkah serius untuk merekrut gelandang asal Prancis tersebut. Setelah meninggalkan opsi Carlos Baleba yang dinilai terlalu mahal, Setan Merah kini fokus pada Agoume, dan bahkan disebut siap mengajukan tawaran sebesar 40 juta euro, seperti dilaporkan El Gol Digital. Bagi Ineos, pemilik baru Manchester United, Agoume masuk dalam daftar prioritas berkat ketangguhan, visi permainan, dan prospek masa depannya. Target utama adalah memperkuat lini tengah, area yang dianggap lemah dalam skuad asuhan Ruben Amorim selama beberapa musim terakhir. Rekrutmen gelandang muda berbakat menjadi bagian penting dari rencana pembangunan tim, dengan harapan Agoume bisa segera menembus tim utama dan menjadi pemain kunci di masa depan. Musim lalu, Agoume tampil impresif dengan 35 penampilan dan 4 gol di La Liga. Penyerang baru Inter, Angelo Bonni, memberikan wawancara panjang kepada La Gazzetta dello Sport. Mantan pemain Parma itu menceritakan pengalamannya selama pramusim. Ia merasa latihan sangat intens dan membantu memahami gaya permainan tim serta peran yang bisa ia berikan. Meski banyak pemain sudah saling mengenal, Bonni mengaku cepat beradaptasi dan merasakan atmosfer yang hampir seperti keluarga di skuad Nerazzurri. Tentang hubungan dengan pelatih Christian Cifu, Bonni mengatakan tetap sama seperti di Parma, langsung, tegas, dan jujur. Ia merasa beruntung bertemu Cifu di momen yang tepat dalam karirnya, dan bertekad mengambil kesempatan untuk menunjukkan kualitasnya. Bonni mengaku menolak tawaran dari beberapa klub besar demi Inter, karena ini adalah klub impian masa kecilnya. Ia menekankan bahwa nilai transfer hanyalah angka, dan fokusnya adalah bekerja keras serta memperbaiki dua hal utama, ketenangan di depan gawang dan permainan udara. Mengenai rekan setimnya seperti Thuram dan Lautaro, Bonni mempelajari gerak-gerik mereka untuk bisa menyesuaikan diri. Ia nyaman bermain sebagai penyerang kedua maupun striker utama, dan pengalamannya sebagai gelandang di tim junior membantunya membaca situasi di sepertiga akhir lapangan. Bonni juga menyoroti hubungan baiknya dengan Pio Esposito, rekan muda lainnya, dan antusiasme fans Inter yang sudah dirasakannya sejak laga uji coba. Ia menunggu momen debut di San Siro dengan penuh semangat dan siap menunjukkan kemampuan terbaiknya di lapangan. Dalam program Sky Calcio Show, Giuseppe Bergomi memberikan komentar terkait kembalinya Ademola Lookman ke latihan setelah gagal pindah ke Inter. Bergomi menilai perilaku Lookman kurang profesional. Menurutnya, sebagai pesepak bola profesional, seorang pemain harus menunjukkan kesiapan dan berlatih, sementara keputusan soal masa depannya tetap berada di tangan Atalanta sebagai pemilik kartu pemain. Ia menambahkan, perilaku Lookman tidak mengesankan, dan semua akan tergantung apakah kedua klub bisa mencapai kesepakatan. Mengenai Pio Esposito, Bergomi optimis dengan masa depannya. Ia menekankan pentingnya keberanian pelatih Cifu untuk memberinya kesempatan di lapangan. Menurut Bergomi, Pio Esposito akan mendapatkan waktu bermain dan mampu menunjukkan kualitasnya. Ia juga memuji kemampuan Cifu dalam memunculkan potensi terbaik dari setiap pemain muda, menilai pelatih Inter tersebut memiliki kepribadian yang kuat dan akan membuktikannya. Napoli resmi menuntaskan rekrutan ketujuh mereka di bursa transfer musim panas ini dengan menggaet Miguel Gutierrez Ortega dari Girona secara permanen. Setelah melalui negosiasi panjang, Presiden Aurelio De Laurentiis akhirnya berhasil menghadirkan bek kiri yang memang menjadi permintaan khusus dari pelatih Antonio Conte. Jose Mourinho berbicara dengan hati terbuka dalam wawancara eksklusif bersama Sportinet, media baru asal Brasil tempat ia menjadi ambasador, dengan menceritakan pengalamannya di Turki bersama Fenerbahce. Mourinho mengaku kini lebih memahami mentalitas dan sistem sepak bola Turki, di mana olahraga ini dijalani dengan penuh gairah dan tekanan besar dari para penggemar. Ia menegaskan bahwa secara metodologis ada perubahan besar dalam sepak bola sejak awal tahun 2000-an, terutama setelah dirinya meraih Liga Champions pertamanya. Baginya, kemenangan adalah hal yang membuatnya merasa hidup, bukan hanya karena jumlah trofi,
tetapi juga cara meraihnya, dari kejayaan bersama Porto dan Inter, hingga keberhasilannya memutus dominasi Barcelona saat melatih Real Madrid, serta memberikan gelar Eropa pertama dan satu-satunya untuk AS Roma. Dengan penuh keyakinan, Mourinho menegaskan dirinya sebagai salah satu pelatih terbaik, dan tidak akan setuju dengan siapapun yang berpendapat sebaliknya.